Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia, dan salam belajar. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi untuk mata pelajaran teknik pengukuran tanah. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang subjudul alat penyipat ruang atau teodolit. Pada minggu lalu saya telah menjelaskan tentang alat penyipat datar atau waterpass. Tentu kamu sudah paham semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat penyipat ruang atau teodolit. Tentu kamu akan bertanya, apa itu teodolit? Baiklah, akan saya jelaskan. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Teodolit mempunyai fungsi yang berbeda dengan waterpass, di antaranya mampu mengukur sudut horizontal dan vertikal, sehingga cakupan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh instrumen ini lebih banyak dibandingkan dengan waterpass. Survei dengan menggunakan teodolit dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas dan atau cukup sulit untuk diukur, dan terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat teodolit ini, keseluruhan kenampakan atau gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ukur tanah, teodolit sering digunakan dalam bentuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, maupun pengamatan matahari. Teodolit juga dapat berubah fungsinya menjadi seperti pesawat penyipat datar bila sudut vertikalnya dibuat 90 derajat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian teodolit. Sebelum saya menjelaskan, kamu bisa melihat gambar pada video kamu itu. Di gambar itu sudah jelas dan dijelaskan di situ tentang bagian-bagian teodolit dan keterangannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian pokok yang membedakan teodolit dengan waterpass adalah sebagai berikut. Bagian yang pertama atau A yaitu operating key, yaitu tombol-tombol yang digunakan untuk memberi perintah pada layar untuk menampilkan data-data sudut, kemiringan, untuk set 0 derajat, dan sebagainya. Sedangkan bagian yang B atau yang kedua yaitu display, yaitu layar yang berfungsi menampilkan data-data yang sudah disebutkan pada poin nomor 1. Sedangkan untuk bagian yang ketiga atau yang nomor C yaitu optical plane telescope, yaitu lensa atau teropong yang digunakan untuk melihat apakah alat ini sudah benar-benar di atas patok atau belum. Apabila sudah tepat di atasnya, maka patok akan terlihat dari optical plane telescope. Sedangkan untuk bagian yang keempat atau yang D, horizontal mounting clamp, yaitu bagian yang digunakan untuk mengunci gerak teodolit secara horizontal. Selanjutnya untuk bagian yang kelima atau E, yaitu bagian horizontal tangan screw, yaitu bagian pada horizontal motion clamp yang digunakan untuk menggerakkan teodolit ke arah horizontal secara halus. Selanjutnya untuk bagian yang nomor 6 atau yang F, yaitu bagian horizontal motion clamp, yaitu bagian yang digunakan untuk mengunci gerak teodolit
secara vertikal atau naik turun. Selanjutnya untuk bagian yang ketujuh atau yang G, yaitu bagian vertikal tangan skray, yaitu bagian pada vertical motion clamp yang digunakan untuk menggerakkan teodolit ke arah vertikal secara halus. Selanjutnya untuk bagian yang nomor 8 atau H, yaitu bagian nivo kotak, yaitu nivo berisi air dan udara berbentuk lingkaran yang digunakan untuk cek tingkat kedataran pada sumbu satu vertikal. Selanjutnya untuk bagian yang nomor 9 atau yang I, yaitu bagian nivo tabung, yaitu nivo berisi air dan udara berbentuk tabung yang digunakan untuk cek tingkat kedataran pada sumbu 2 horizontal, di mana sumbu 2 horizontal harus tegak lurus dengan sumbu 1 vertikal. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menerangkan cara mengoperasikan teodolit. Baiklah, akan saya terangkan bagaimana cara mengoperasikan teodolit, ya. Pada dasarnya, langkah mengoperasikan teodolit sama seperti pada mengoperasikan waterpass, dimulai dari memasang alat di atas statif, mendatarkan pesawat dengan mengatur nivo, kemudian menyetel kedataran pesawat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama yaitu mengatur zenit 90 derajat dengan cara gerakkan teropong ke atas dan ke bawah hingga menunjukkan zenit 90 derajat atau mendekati. Kencangkan skrup pengunci vertikal dan putar skrup penggerak halus vertikal untuk menempatkan zenit 90 derajat. Selanjutnya untuk menyetel yang kedua, yaitu menentukan azimut utara 0 derajat dengan cara berikut, ya. Yang pertama, cara menentukan azimut ini mengatur sudut horizontal 0 derajat dengan mengendorkan skrup pengunci arah horizontal. Selanjutnya untuk cara menentukan azimut utara 0 derajat ini, cara yang kedua atau selanjutnya, yaitu memutar piringan pembacaan skala sudut horizontal hingga bacaan pada lep sudut horizontal mendekati 0 derajat. Lalu kencangkan skrup pengunci horizontal atas dan putar skrup penggerak halus atas hingga sudut horizontal tepat pada 0 derajat. Selanjutnya cara yang ketiga untuk menentukan azimut utara 0 derajat, yaitu menentukan arah utara pesawat dengan cara mengendorkan skrup pengunci horizontal bawah. Putar pesawat hingga jarum kompas tepat di tengah-tengah garis indeks kompas atau mendekati. Kemudian kencangkan. Kemudian putar skrup penggerak halus hingga jarum kompas benar-benar tepat di tengah-tengah garis indeks kompas. Itu adalah 3 cara untuk menentukan agar azimut utara 0 derajat. Selanjutnya langkah yang ketiga atau cara mengoperasikan teodolit penyetelan yang ketiga, yaitu pesawat sudah siap digunakan untuk membidik. Baiklah anak-anakku sekalian, ini adalah keterangan tentang alat penyipat ruang atau teodolit. Tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian teodolit, sudah saya jelaskan juga tentang bagian-bagian teodolit, serta saya jelaskan tentang cara pengoperasian teodolit. Agar untuk lebih jelas lagi, silahkan materi ini untuk dicatat dan dipahami. Untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan di lapangan pada minggu depan. Pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Salam semangat, salam bahagia, dan selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.